Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli daris salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, wa tazawwadu, dan perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahuilah, bekal yang akan kita bawa bukanlah harta, bukanlah jabatan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal-amal soleh kita. At-taqwa bimtithali awamirih. Dan takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya. Wajtina binawahi. Dan takwa itu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Teruslah bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, baik di sendirian ataupun di keramaian, baik di kegelapan ataupun di siang hari. Teruslah bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya kebaikan akan menghapus dosa dan kesalahan yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Jamaah salat maghrib Masjid Nurullah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Begitu banyak nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Tiada lain nikmat itu tatimmus salihat. Kita pergunakan untuk menyempurnakan amal soleh sebagai bekal kita pulang di hadapan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Wallahi kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah anugerahkan kepada kita. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah masih memberikan detak jantung kepada kita semuanya. Allah masih memberikan denyut nadi kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Perbanyak syukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jangan sekali-kali kita mengingkari, mengkufuri nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarga beliau, wa ashabi, sahabat-sahabat beliau, wa atba'ihi, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita masuk tanggal 20 Jumadal Awal, ya. Kurang lebih 100 hari lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bahkan para ulama salaf berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi para ulama pendahulu kita berdoa kepada Allah sejak bulan Rabiul Awal agar disampaikan umurnya, usianya sampai bulan Ramadan. Tapi Allah juga mengingatkan kita semuanya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun tidak setiap kita bisa mendapati Ramadan, jemaah. Setiap kita mempunyai ajal, waktu terbatas kita di dunia. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ah, kita tidak bisa menunda ajal tersebut, kematian tersebut, sa'atan, walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan kita tidak bisa mempercepat ajal itu walaupun sesaat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yuakhirallahu nafsa, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa, menangguhkan kematiannya, idza jaa ajaluha, ketika kematian itu datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat atas apa-apa yang kita perbuat. Tapi setiap kita pasti pengen mendapati Ramadan, betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak? Wah, kok kurang semangat ini. Ya harus semangat, ya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Perbanyak doa, Pak. Dalam sholat Anda, dalam sujud Anda, dalam qiyamul lail antum, ya, dalam zikir, doa-doa kita. Kita selipkan doa kita, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami semuanya, sampaikan usia kami semuanya sampai bulan Ramadan. Perbanyak doa. Sebelum kajian, ya, agar semangat ini kita sampai bulan Ramadan, jemaah. Jadi Rasulullah SAW itu bahwasanya takdir umur ajal itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, Allah bisa merubah takdir kita, jemaah. Bisa merubah ajal kita, jemaah. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yuraddul qada'u illa du'a, ya. Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita, la yuraddul qada'u illa du'a, sesungguhnya takdir seseorang itu tidak mungkin bisa berubah. Kematian kita tidak akan mungkin berubah illa du'a, kecuali kita benar-benar bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang umurnya 1 bulan lagi, ada yang 60 hari lagi, ada yang 90 hari lagi, ada yang 99 hari lagi. Ada beberapa orang yang malamnya tarawih gak ikut sahur, ada yang ikut tarawih, ikut sahur, gak ikut puasa, ada. Banyak, cuma betul atau tidak?
Tahun lalu ikut puasa, tahun ini belum tentu jamaah. Tahun kemarin masih ada, tahun ini belum tentu jamaah. Bahkan diri kita sendiri. Maka yang harus kita perbanyak agar Allah memperpanjang umur kita, usia kita. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yuradul qadha illa du'a. Wallahi takdir itu tidak akan bisa berubah illa du'a. Kecuali hambaku itu benar-benar berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa, bersungguh-sungguh. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan umur kita, usia kita semuanya sampai bulan Ramadan. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, yang dianjurkan agar kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa seseorang yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezeki orang tersebut, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, falyasil rahimah, maka Rasul bersabda, sambung silaturahmi, Pak. Sambung hubungan kerabat. Apalagi satu masjid harus tetap bersama bareng-bareng, bersama-sama sholat, bersama-sama dengar pengajian, dan semoga kita semuanya bersama-sama masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sambung silaturahmi, jangan sampai putus ya Pak. Kalau rezeki kita pengen diluaskan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah, sambung hubungan silaturahmi, jangan kita rusak. Yang kedua, kalau kita pengen dipanjangkan usianya oleh Allah dalam ketaatan, usianya dalam kebaikan, falyasil rahimah, sambung silaturahmi yang putus. Mungkin kita ada yang tidak baik hubungannya dengan sesama jamaah, sesama hamba Allah, ya, sesama pengurus masjid, sambung silaturahmi jamaah. Hubungan kita harus baik, ya. Harus sama-sama kita berjuang bersama-sama, memakmurkan masjid, memajukan masjid, dan semoga kita masuk surganya Allah bersama jamaah yang kita bersama setiap hari di masjid ini. Ini cuma sambung hubungan silaturahmi. Ya. Yang ketiga, agar Allah memberikan panjang umur kepada kita semuanya, Rasul bersabda, la yazidu fil umri illal bir. Sesungguhnya umur manusia itu tidak akan mungkin bertambah, tidak mungkin akan bertambah, illal bir, kecuali hambaku tadi memperbanyak amal soleh. Diperbanyak amal solehnya, ini mendekati Ramadan, baca Quran, berzikir kepada Allah, ya, qiyamul lail, salat sunnah, salat puasa sunnah, diperbanyak jemaah, ya. Dengan tiga wasilah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita semuanya sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Yang kedua, silatul arham. Kita sambung hubungan yang putus, menyambung silaturahmi kepada saudaranya, tetangganya, sesama penghuni apartemen, sesama jamaah. Ya, ini harus hubungannya baik, ya, agar Allah memanjangkan usia kita atas izin Allah sampai bulan Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak amal-amal soleh, ya. Memperbanyak amal soleh. Kita analogikan, misalnya ada orang pekerja Pak, di perusahaan, dia itu PKWT, perjanjian kerja waktu terbatas, dan misalnya tanggal 15, berarti besok November dia selesai perjanjian kerjanya. Tapi orang ini sebelum selesai rajin kerjanya, ngepel, ngecat, ngecor, pokoknya dikerjain semua, ya. Kemudian silaturahmi,
dia hubungannya ke atasannya baik, ke temannya baik, minta maaf gitu kan ya. Kemudian doa, doa itu apa? Memohon kepada atasan Allah Azza wa Jalla. Kalau ke manajer ya mohon diperpanjang pekerjaan saya di perusahaan ini. Orangnya semakin rajin, hubungan ke teman-temannya, ke bosnya baik, kemudian dia minta diperpanjang. Kira-kira manajernya atau bosnya bisa nggak memperpanjang pekerjaannya Pak? Ditambah 1 tahun lagi, ditambah 6 bulan lagi, bisa tidak? Bisa. Apalagi Allah Azza wa Jalla, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahim, dat yang maha pengasih, dat yang maha penyayang. Bisa saja Allah memperpanjang usia kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, pegawai ini tanggal 15 berhenti, tapi dia kerjanya tambah malas. Biasanya nyuci, ngepel, dia malah tidur misalnya. Dia harusnya menyambung silaturahmi, malah bermusuhan sama teman-temannya. Dan dia tidak minta diperpanjang kepada manajernya, diem aja. Kira-kira tanggal 15 diusir enggak? Selesai Pak. Selesai tugasnya di kantor. Begitu juga selesai tugas kita di dunia. Kalau kita tidak memohon pada Allah. Yang kedua apa tadi? Menyambung hubungan silaturahmi sesama hamba Allah. Dan yang ketiga apa jemaah? Memperbanyak amal soleh. Ini jemaah. 3 hal ini mari kita perbanyak. Masih ada waktu 100 hari ke depan. Allahumma ballighna Ramadhan. Semoga Allah menyampaikan usia kita semuanya, umur kita semuanya sampai bulan Ramadan bil yumni wal iman, dalam kondisi damai, dalam kondisi aman, wassalamati wal islam, dalam kondisi kita selamat, dalam kondisi kita teguh dalam keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Pemanasan Pak, biasa Pak. Lanjut jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wasil darsana. Babu fadilati sabri wa syukur. Bab keutamaan syukur dan sabar. Jadi kehidupan manusia itu antara syukur dan sabar. Itu hamba Allah. Hanya 2 pilihan. Kalau tidak sabar, dia bersyukur. Karena keseharian kita, kalau tidak dapat nikmat, ya dapat apa? Ujian. Betul atau tidak? Setiap hari kita pasti ada 2. Kalau tidak dapat nikmat dari Allah, mungkin dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti jemaah. Iya, setiap hari kita. Baik dalam rumah kita, mungkin diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ya. Terus di kantor diuji dengan atasan, diuji dengan temannya. Ini ujian. Dan nikmat ya, di keluarga mendapatkan keturunan, rezekinya lancar, nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada yang kalau pedagang, ada yang dagangannya laku tapi besoknya tidak laku, ujian dari Allah. Ada yang petani, tanamannya bagus, ada yang petani, tanamannya panennya kurang bagus. Semuanya kita punya ujian, karena dunia itu ad-dunya darul imtihan. Karena dunia itu memang tempatnya ujian Pak. Terus diuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-1 dan ke-2, Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan aku beriman pada Allah wa hum la yuftanun, sedangkan ucapan mereka tidak diuji oleh Allah, sedangkan keimanan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian itu bukan hanya sekedar musibah, fitnah, ujian, tapi ujian juga berupa nikmat. Nikmat itu juga ujian. Ujian itu ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa musibah dan seterusnya. Jadi dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Semua yang menimpa orang beriman itu semuanya baik.
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak berlaku kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Idza asabathu sarra syakara. Ketika dia diberikan oleh Allah ujian, ujian juga. Asobat itu ujian. Sarra berupa kesenangan-kesenangan, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu. Dengan dia bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi orang tersebut. Wa idza asabahu dharra sabara kana khairan lahu. Dan ketika diuji dengan ujian-ujian dharra yang tidak dia sukai, fasabara, maka orang beriman pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka ketahuilah dengan dia bersabar itu pun baik baginya. Terus mana yang paling membuat kita dekat kepada Allah, Pak? Ujian berupa kenikmatan atau ujian berupa musibah, bala dan seterusnya? Mana yang membuat seorang hamba menjadi lebih dekat pada Allah, Pak? Rupanya ujian berupa keburukan. Itu yang banyak membuat seorang hamba jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada perkataan para ulama, rubba musibatin tuqarribuna ilallah. Ini perkataan indah, bukan hadis, kata-kata mutiara ya. Rubba musibah tuqarribuna ilallah. Berapa banyak musibah, ujian membuat seseorang semakin dekat pada Allah. Tidak jauh-jauh, Pak. Misalnya ada yang orang hobinya nyanyi, karaoke. Ketika sakit gigi saja dia karaokean tidak? Enggak, Pak. Yang biasanya karaokean jadi astagfirullah, ya Allah, subhanallah, zikir terus. Padahal dia sebelumnya apa? Hobinya karaokean, Pak. Betul tidak? Pernah sakit gigi, Pak? Kira-kira Bapak nyanyi atau berzikir kepada Allah? Hah? Pas sakit gigi, kira-kira karaokean atau zikir kepada Allah? Zikir, Pak. Apalagi sakit giginya jam 1 malam. Ya Allah, astagfirullah, nangis, ingat dosa-dosanya. Betul nanti tidak? Gak bisa tidur, wudu, sholat, zikir lagi. Ya. Minum obat, sembuh, pagi-pagi megang mic nyanyi lagi. Ya Allah, Pak. Ini. Jadi berapa banyak ujian itu membuat seorang hamba malah dia semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubba ni'matin tub'iduna 'anillah. Dan berapa banyak nikmat malah membuat seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi milih mana, Pak? Milih diuji oleh Allah atau dapat nikmat dari Allah, Pak? Pilih dapat nikmat semakin dekat pada Allah, gitu. Dapat nikmat tambah dekat pada Allah. Iya. Ini namanya nikmat yang barokah. Dapat harta, bisa bersedekah, bisa berbagi, bisa wakaf, bisa membantu orang. Dapat kedudukan, dapat jabatan, dia pergunakan anak buahnya untuk sholat berjamaah. Yang perempuan diperintahkan untuk pakai hijab, luar biasa. Jadi bisa, tapi sedikit, Pak. Rubah itu banyak. Kebanyakan orang kalau dapat nikmat semakin jauh dari Allah. Contoh paling gampang, ada seseorang beli mobil baru dari dealer, baru keluar, kinclong kira-kira, mobil listrik misalnya. Kira-kira dia habis beli mobil semakin rajin baca Quran, semakin tidak telat ke masjid, semakin rajin ke taklim. Apa ngelapin mobil terus, Pak? Kira-kira mana kira-kira? Ya mobilnya dielap, dicoba-coba, zuhur lewat, asar lewat. Iya. Maghrib campur isya. Karena apa? Nyobain mobil terus. Ya itu. Iya, Pak. Jadi belum tentu ujian, berapa banyak ujian membuat seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia sabar. Sebaliknya, berapa banyak nikmat itu malah membuat seorang itu malah lupa dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman itu pilihannya hanya dua.
Pilihannya dua. Idza asabahu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, hatinya menerima semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla, wal amalu bil arkan, dan dia pergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru dia menggunakan nikmat, ya. Inna a'tainakal kautsar. Allah itu memberikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang sangat-sangat banyak. Nikmat yang sangat-sangat apa Pak? Banyak. Allah hanya meminta kita apa Pak? Fasalli li rabbika. Salat. Allah hanya minta kita, tanda terima kasih kita kepada Allah atas semua nikmat itu, salat. Salat Pak. Salat, mengingat li rabbika, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Karena nikmat Allah itu amat sangat banyak. Amat sangat banyak. Ya. Dan nikmat yang sering diabaikan manusia itu adalah as-sihah. Nikmat apa? Allah memberikan kita kesehatan. Nikmat Allah memberikan kepada kita apa Pak? Kesehatan. Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering diabaikan manusia, tidak disyukuri oleh manusia, as-sihhatu. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Wallahi sehat itu lebih berharga daripada uang. Betul atau tidak? Betul. Bapak pilih uang 100 juta atau sehat kira-kira? Nah, misalnya besok pagi bisa bangun tidur tapi nggak dapat 100 juta, atau besok pagi dapat 100 juta tapi nggak bangun, pilih mana kira-kira Pak? Pilih masih bangun, ditingkatkan 500 juta tapi nggak bangun, 1 miliar Pak. Ah, gitu aja nggak bersyukur tiap hari Pak. Sudah kita bangun tidur itu sudah nikmat, nggak terhitung lagi dengan uang. Makanya kalau bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi amatana, yang telah mematikan kita, ahyana, kemudian Allah menghidupkan kita, wa ilaihin nusyur, dan kita akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah. Ya, jadi jamaah, bangun tidur itu lebih berharga dari 100 juta berarti ya, lebih 1 miliar lebih. Jadi bukan sekedar materi maksudnya, nikmat itu ya Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, la tusuha, wallahi kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Maka kita dianjurkan hanya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, salat 5 waktu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seandainya diminta oleh Allah berupa materi, hancur Pak kita Pak. Masang oksigen itu per jam itu berapa ratus ribu coba. Kita dari kecil sampai sekarang umur 40, 50, 60 tahun, oksigen apa Pak? Free, gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa Allah pada kita semua Pak? Allah masih memberikan jantung yang sehat. Coba kalau jantungnya bocor dipasang ring, ya Allah, itu berapa ratus juta Pak, harus ganti lah. Ya, darah mengalir dengan baik, nadi denyut dengan lancar. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan jemaah. Jadi mukmin itu bersyukur kepada Allah. Wa idza asabahu dharra sabara. Ya, mukmin yang kedua, kalau tidak mendapatkan nikmat, yang kedua dia dapat apa? Ujian. Ada yang diuji hartanya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Ada di antara kita ada diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan tidak punya harta, ada yang diuji dengan kekurangan makanan, dan semua kita sedang punya ujian masing-masing. Semua Pak,
dari bapak paling belakang kanan sampai kiri, sampai yang di depan, sampai yang di belakang, itu semua punya apa Pak? Ujiannya masing-masing. Kita semua sedang menjalani ujian tersebut, ya. Dan ujian itu tanda cinta kita kepada Allah. Gampangannya begini Pak, contoh ujian yang paling gampang, keinjek. Keinjek itu ujian bukan? Ujian. Keinjak itu kan ujiannya, sakit ini. Tapi kalau kita nggak tahu yang nginjek kita, kita marah nggak? Tiba-tiba kita jalan diinjek, kemudian kita marah nggak kepada orang itu yang nggak kenal? Kita marah. Tapi misalnya yang nginjek itu presiden Prabowo misalnya, nginjek kaki kita, kira-kira marah nggak ke Pak Prabowo? Enggak. Pak, injek lagi Pak, injek lagi Pak. Nah itu malah minta diinjek ulang, kalau bisa sampai sakit Pak. Gitu. Jadi manusia pun demikian. Ketika kita diuji dan tidak tahu siapa yang menguji kita, kita itu enggak sabar. Baru diinjek presiden saja kita enggak marah, diuji itu. Ini yang menginjak, yang menguji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau marah enggak kepada Allah Pak? Ya Allah, uji lagi ya Allah. Kalau kita tahu, karena ujian itu adalah kebaikan. Seandainya seorang hamba faham dan tahu siapa yang menguji, faqad radiya, pasti dia ridho. Kenapa banyak hamba yang tidak ridho dengan ujian? Karena dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Dia tidak mengenal Allah dengan baik. Ma'rifah kepada Allahnya kurang. Ini contoh saja. Ditampar sakit nggak Pak? Ujian. Ya. Kalau yang nampar presiden marah nggak Pak? Enggak Pak. Siap. 86. Tampar lagi Pak. Komandan nampar lagi. Ya Allah, ini yang nampar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho nggak Pak? Ridho tidak dengan ujian tadi? Kalau kita mengenal Allah dengan baik, pasti ridho. Tapi kalau kita tidak kenal Allah dengan baik, diuji sebentar, marah, emosi, putus asa. Ya, apa yang Allah ambil itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ada orang-orang yang misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, ada saudara kita tidak bisa melihat misalnya. Ketahuilah, dengan tidak melihat itu Allah ringankan hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Karena maksiat paling banyak dari apa Pak? Mata. Apalagi Anda di Kalibata, ya Allah, keluar masjid, masuk lift, masuk mall. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Betul atau tidak? Iya. Seandainya kita tahu hikmahnya, ya Allah, mungkin Allah ingin meringankan hisab kita di hadapan Allah kelak. Jadi untuk teman-teman yang qadarullah tidak bisa melihat, pasti Allah itu zat yang maha bijaksana. Allah itu zat yang maha adil. Mungkin dengan itu Allah ingin menjaga kita. Allah ingin meringankan hisab kita. Allah mencintai kita dalam bentuk yang berbeda, yang kadang seorang hamba tidak memahami. Ada seorang yang cinta pada istrinya dijemput oleh Allah duluan, agar orang ini tidak menggantungkan cintanya kepada manusia, tapi benar-benar Allahus Somad. Allah itulah tempat menggantungkan diri kita, ya, menggantungkan diri kita. Ujian. Jadi ujian-ujian itu membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Semua amalan itu ada batasnya. Baca sholat selesai, pahala sholat selesai. Anda baca Quran selesai, pahala Quran selesai. Anda puasa, setelah puasa selesai, pahala pun selesai.
Tapi ada satu pahala itu yang tidak akan selesai, yaitu pahala Bapak sabar. Gak ada selesainya selama Anda masih tetap sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau Allah ya memberikan quote dari Allah langsung, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasannya Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang punya sabar tanpa batas. Ya Pak, ya. Sabar. Pahala sholat ada batasnya. Pahala baca Quran, bacaan selesai, pahalanya selesai. Tapi kalau kita sabar dengan ujian yang Allah berikan, selama kita sabar, pahala itu akan terus ada. Dan sampai orang itu mati dalam ujian dan dia sabar, maka pahalanya tanpa batas. Tidak disebutkan berapa lagi pahalanya. Tanpa batas, unlimited. Nah ini Pak. Jadi sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Waktunya habis? Belum ya? Masih 9 menit. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi pahala tanpa batas bagi orang-orang yang dia bisa bersabar dan sabarnya tanpa batas. Jadi Islam mengajarkan pahala itu sabar itu tanpa batas, terus sabar. Diuji, Masya Allah ada orang-orang yang diuji, habis istrinya meninggal, usahanya bangkrut, pekerjaannya pabriknya tutup, rumahnya sampai terjual, dan seterusnya dan seterusnya. Husnudzon tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan surat At-Tin terakhir Pak? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha Bapak bijaksana? Bukankah Allah itu zat yang maha adil? Jadi semua itu atas kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ya, bijak, Allah itu bijak. Ada orang yang diuji dengan ini karena dia mampu. Ada orang yang diuji ini karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ada yang diuji dengan ekonominya karena tahu ekonominya, hartanya mungkin dulu ada yang haram. Itu Pak. Jadi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, adapun orang yang diberikan nikmat perbanyak syukur. Dan Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, perbanyaklah syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Ya, tetap bersyukur Pak, apapun kondisinya, apapun ujian yang menimpa kita, tetap syukur dan sabar. Mukmin itu hanya 2 pilihan. Kalau tidak syukur dengan nikmat Allah, dia sabar dengan ujian Allah. Semuanya bernilai pahala di hadapan Allah. Jadi muslim itu selalu optimis, bukan pesimis. Selalu semangat menghadapi hidup, bukannya lemah. Selalu bertawakal kepada Allah, bukannya menyerah. Selalu bersemangat, bukannya malah luluh. Ini muslim, selalu semangat. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'us sabr thalathati anwa'. Dan para ulama menjadikan kesabaran itu terbagi menjadi 3. As-sabru indal musibah, yang pertama sabar ketika diuji dengan musibah. As-sabru inda ta'ati, yang kedua sabar dalam ketaatan. Yang ketiga as-sabru fi tarkil ma'siyah, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi sabar itu 3. Yang pertama sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap ujian yang menimpa kita itu untuk menghapus dosa-dosa kita
atau mengangkat derajat kita, atau membersihkan jiwa kita. Husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktunya mepet, as-sabru inda ta'atillah. Yang kedua, kita itu harus sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia tidaklah lama, Pak. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Nabi SAW beliau bersabda, umur umatku itu ya 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit dari umatku yang usianya 70. Jadi kalau bapak-bapak ini senior-senior yang usianya lebih dari 70 tahun bersyukur pada Allah, itu sudah bonus dari Allah Azza wa Jalla. Bonus. Kalau bonus itu biasanya lama atau tidak, Pak? Injury time itu biasanya lama atau tidak, Pak? Tambahan umur itu biasanya lama atau tidak? Bentar. Makanya kalau usianya lebih dari 60 tahun ke atas, ini berarti sudah waktu-waktu yang krusial banget. Injury time, waktu tambahan. Pergunakan seoptimal mungkin untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia sabar menjalankan perintah Allah, karena ibadah di dunia tidak lama. Kita balik misal usia 10 tahun, ya. Umur kita standar 60, ya. Berarti ibadah kita 50 tahun. 50 tahun di hadapan Allah itu sangat sebentar. Satu hari di hadapan Allah 1000 tahun di muka bumi. 1000 tahun di muka bumi di hadapan Allah satu hari. Setengah hari di hadapan Allah di bumi 500 tahun. 50 tahun di muka bumi di hadapan Allah 1,2 jam saja. Sebentar sholat kita di dunia, sebentar bacaan Quran kita di dunia, sebentar ketaatan kita di dunia. Bentar, Pak, dunia. Jadi sabar dalam sholat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabarannya, warabitu, dan ikat kembali kesabarannya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabirna 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, wastabirna 'alaiha, bukan wasbir, wastabir artinya dan sangatlah bersabar dalam memerintahkan salat. Sabar, Pak. Tak lama kita, Pak, di dunia. Betul atau tidak, Pak? Lama atau tidak di dunia, Pak? Tidak lama, sebentar, ya. 60-70 tahun itu di hadapan Allah 1,3 jam saja di hadapan Allah, ya. 1000 tahun 24 jam di hadapan Allah, 500 tahun 12 jam di hadapan Allah, 50 tahun 1,2 jam di hadapan Allah. Sebentar, Pak, ya. Orang yang kaya, orang yang miskin masuk surga lebih dulu dari yang kaya setengah hari, yaitu berapa? 500 tahun. Jadi bentar. Di dunia itu bentar. Nunggu ngantri aja dihisap 500 tahun. Ya. Ya Rabbi. Jadi sabar sholat, Pak. Bentar rupanya. Sebentar itu, Pak. Bahkan kalau bapak-bapak baca surat Al-Mu'minun ayat 112, 13, 14, 15, Allah Ta'ala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama engkau dulu tinggal di dunia? Kita nanti semuanya menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, dulu kami tinggal di dunia serasa yauman, sehari, aw ba'da yaum, atau hanya serasa setengah hari. Bentar, Pak. Dan Allah jawab, qala illa bithtum illa qalila law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian itu bukan sehari, bukan setengah hari, qalil,
Cuman beberapa saat saja di dunia. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu, seandainya kalian paham. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru fitarkil maksiyah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang dunia itu adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman punya apa? Aturan. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir, ya dia bebas di dunia. Adapun orang beriman, yaitu ada batasan. Bismillah, ada pertanyaan jemaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita merasakan ujian yang datang itu berturut-turut, ujian yang awal belum selesai, sudah ada ujian kedua berikutnya, sementara kita merasa melakukan perbaikan diri, meningkatkan ibadah, berdoa dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan lagi, terutama dalam meningkatkan kesabaran? Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-mu'minu minal musibati ila musibatin ukhra. Mukmin itu dari musibah satu ada musibah selanjutnya. Dari musibah ini ada musibah selanjutnya. Ini bukan tanda Allah menghinakan hamba tersebut. Bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Yang sebelumnya kaya, Allah ambil hartanya agar hisabnya ringan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ujian sakit. Dengan ujian sakit itu Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah ambil orang-orang yang tercinta. Dalam hadis ada seorang ibu yang diambil anaknya ya, yang dia cintai. Kemudian para malaikat dipanggil oleh Allah, apakah engkau mengambil putra yang dia cintai? Maka malaikat mengatakan iya. Terus apa yang ibu itu atau orang itu ucapkan? Yahmaduka wa yastarji' wa yastarji'. Orang itu ketika saya ambil anaknya, yahmaduk, orang itu tetap memujimu ya Allah, tidak mencelamu, tidak menghinamu ya Allah. Wa yastarji', dan hambamu itu tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah wa samauhu bi baitil hamdi. Wahai malaikat, berkumpul dan bangunlah untuk hambaku tadi suatu istana di surga, dan istana itu saya berikan nama Baitul Hamdi. Artinya apa? Istana pujian. Ini jamaah ya. Jadi ujian itu terus ada. Ketika kita diuji, kemudian kita tetap bersyukur kepada Allah, kita yakin ini adalah dari Allah, kemudian kita mengucapkan inna lillah, harta kita milik Allah, akan ada saatnya diambil oleh Allah. Kesehatan milik Allah, ada kalanya kesehatan ini akan diambil oleh Allah. Nyawa ini milik Allah, ada kalanya akan diambil oleh Allah. Istri kita milik Allah, ada kalanya istri kita yang dipanggil duluan oleh Allah. Inna, bahkan diri kita lillah pun akan diambil oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, yakinlah kepada Allah bahwasannya setiap ujian itu untuk menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, meringankan hisab kita, dan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetaplah hadapi hidupan kita dengan optimisme, semangat, dan menggapai ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap kuatkan iman dan Islam, dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kalau ada kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.